Nah, ada 3 jenis income atau penghasilan ya di dunia ini. Yang pertama adalah labor income. Ini artinya Anda menukarkan waktu Anda dengan uang. Ini adalah orang-orang yang contoh ya, karyawan yang bekerja sebagai employee ya. Kalau dia masih bisa bekerja, dia masih dapat penghasilan. Sekali dia sudah di PHK ataupun sudah pensiun ya, penghasilan ini akan stop. Nah, ini juga labor income ini sama dengan orang-orang yang punya bisnis kecil-kecilan ya, yang masih mengandalkan tenaga dia sendiri. Punya toko, punya kafe kecil, punya restoran, punya bisnis catering ya. Anda harus menukarkan waktu Anda untuk menghasilkan uang. Ini yang dibilang dengan labor income. Ini yang paling banyak, Bapak Ibu. Yang kedua adalah capital income atau bisnis yang memerlukan uang untuk menghasilkan penghasilan. Itu yang dinamakan capital income. Contoh Anda punya properti ya, Anda punya gedung. Nah, Anda bisa jadikan sewa kantor-kantoran. Nah, Anda pemilik daripada gedung ini, dari hasil sewa ini Anda mendapatkan uang. Tapi untuk memiliki gedung ya atau properti Anda perlu uang. Nah, ini yang dibilang dengan capital income. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, system income. Ini adalah penghasilan yang dihasilkan dengan sistem. Artinya Anda sedang tidur pun uang terus masuk ke dalam rekening Anda ya. Contohnya kalau Anda punya uang, Anda bisa startup bisnis ya. Anda bisa pakai pegawai, Anda bisa hire seorang manajer, direktur ya. Anda pokoknya cuma supply uang, nanti ada sistem yang menjalankan ya, berarti ada HRD dan lain sebagainya. Itu yang semua menjalankan perusahaan Anda. Anda tinggal duduk saja sebagai seorang pemilik perusahaan, Anda bisa menghasilkan sistem income. Tapi sejak zaman sekarang kita ya, setelah lewat masa pandemik ini, sistem income ini sudah nggak mudah. Banyak startup company kalau Anda baca berita gitu ya, yang modalnya nggak kuat, itu bangkrut. Berapa banyak kita lihat perusahaan sejak pandemi ini bangkrut ya, walaupun masih bertahan, dia sudah nggak bisa menghasilkan seperti sebelum masa pandemi ini. Ya, jadi sistem income ini juga nggak mudah, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak kuat gitu ya dalam secara uang, capital ini ya, Anda tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di dunia ini. Nah, beruntungnya kita di Atomi ini kita sudah diberikan oleh Chairman Pak Hangil sistem ini yang bisa menghasilkan uang pada saat Anda tidur. Ya, kalau Anda tanya leader Anda, ya, sponsor Anda, ya mungkin mereka sudah mendapatkan beberapa kali pairing. Nah, mereka sudah mengerjakan di awal dulu bahwa mereka membangun jaringan konsumen. Setelah jaringan konsumen terjadi di grup kiri dan kanan, mereka akan berbelanja karena mereka butuh produk Atomi, bukan karena upline Anda mau dapat uang, ya. Nah, ini yang dibilang dengan sistem yang akan menjalankan bisnis Atomi. Jadi kalau ada konsumernya yang di kiri, konsumernya yang di kanan belanja, apakah si upline sponsor ini yang ngepakin barang? Apakah dia yang harus anterin ke kantor pos atau perusahaan Atomi yang akan mengatur semuanya ini dengan sistemnya Atomi? Ya, kalau Anda mengerti ini, berarti Anda sudah menjadi pemilik sistem income. Ya, memang awalnya ini Anda kerja dulu ya, Anda menukarkan waktu Anda dulu untuk membangun sistem jaringan konsumen di kiri, jaringan konsumen di kanan. Nah, itu yang dibilang dengan labor di awal. Anda bekerja untuk sistem. Tapi setelah sistem ini terjadi, jaringan konsumen kiri kanan Anda sudah mulai terjadi, ada 1 orang kiri kanan, 3 orang, 5, 10, 20, 50 ya. Nah, mereka kalau berbelanja, apakah Anda disusahin oleh mereka? Kalau Anda masih diteleponin ya, Pak Mike, tolong dong orderin saya sampo, tolong dong orderin saya probiotik, tolong vitamin C dan lain sebagainya, hemohim ya. Berarti itu bukan sistem income. Berarti Anda labor income. Ya, berarti Anda belum bisa menjadikan mereka seorang auto konsumen. Apa itu auto konsumen? Konsumen yang berbelanja secara otomatis pada saat mereka butuh. Ya, kalau Anda saat ini masih orderin, ya, Pak Mike, tolong dong, ada yang mau daftar nih, tolong daftarin ya, ini KTP-nya. Anda bukan sistem income.
Kalau Anda mau memiliki sistem income, Anda harus ikuti sistem yang Atomi sudah buat. Ya, Anda bisa pakai layanan mudah, Anda kirimkan link, suruh dia daftar sendiri pakai aplikasi atau pakai website. Nanti kalau mereka suka dengan produk-produk Atomi, suruh mereka hadir ke Zoom, ikuti pelatihan. Kalau mereka mau belajar tentang perusahaannya, bagaimana bisa menghasilkan uang di Atomi, ajak ke offline seminar. Ya, biar sistemnya Atomi yang menjalankan ini semua. Kalau misalkan Anda punya downline, ya, Anda punya member di Amerika, apa Anda harus terbang ke Amerika, ajak mereka ke seminar? Enggak kan? Anda cuma bilang, nanti seminar ada di Florida, ya, hari Minggu jam 7, kamu hadir ya, gratis kok. Nah, biar sistem Atomi yang menjalankan untuk member Anda yang di Amerika. Itu baru kerja sistem yang benar di Atomi. Jadi kalau saat ini Anda masih ya tidur sampai jam 3 pagi, kerjaannya cuma inputin order member Anda, daftarin member-member Anda tanpa mereka harus bisa mendaftarkan sendiri, Anda tidak akan pernah dapat yang namanya sistem income. Anda akan terus kerja sebagai labor income. Ya, karena tujuan kita adalah menghasilkan sistem income ini. Karena sistem income ini tidak berhenti hanya generasi Anda saja. Anda bisa wariskan sampai ke anak dan cucu. Oke, setelah sistem income ini Anda bisa punya uang, Anda bisa memasukkan kepada capital income yang berikutnya. Ya, Anda bisa beli properti, Anda bisa beli logam mulia, ya, ada investasi. Dari sistem income, Anda punya lagi capital income. Ya, apakah labor income? Udah nggak perlu, Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang pada saat Anda tidur, hidup Anda akan makin susah. Ya, itu Kemenpak kita yang bilang. Hidup Anda akan makin susah. Berapa lama kita bisa mengandalkan labor income? Emang kita nggak tua, Bapak Ibu? Kita ini tambah tua, kalau yang nggak minum suplemen, udah pasti tambah sakit-sakitan. Kalau Anda sakit-sakitan, bos Anda sudah pasti nggak mau pakai Anda lagi. Kalau Anda udah mulai beruban, rambutnya sudah mulai putih, bos Anda udah pasti nggak mau bayarin Anda sebagai karyawan lagi. Dipensiunkan dini. Cari anak muda yang baru lulus. Otak masih encer, ya, gampang dibilangin, nggak ngeyel, bayarannya murah lagi. Cepet lagi kerjanya. Ya, jadi ada batasnya di mana Anda bisa mengerjakan yang namanya labor income ini. Memang saat ini Anda punya penghasilan 100 juta mungkin dari pekerjaan Anda. Bertahan berapa lama? Anda yakin besok masih dipakai oleh bos Anda? Mau sampai kapan Anda kerja terus? Ya, Anda tidak pernah memikirkan capital income, apalagi sistem income. Pokoknya saya akhir bulan ada gaji. Pokoknya saya tiap akhir bulan bisa bayar KPR, bayar ini, saya ada uang, ada kerjaan. Tapi pada saat itu berhenti, apa rencana Anda? Bayangkan kalau besok hari Senin Anda di PHK. Atau Anda sakit. Suami istri nggak bisa bekerja. Apa rencana Anda? Kalau Anda sudah punya rencana, bagus. Ya, berarti Anda bisa nggak usah jalankan Atomi. Karena banyak orang yang gagal di Atomi, mereka tidak memprioritaskan Atomi menjadi yang utama. Itu masalahnya. Saya masih punya kerjaan, saya ngapain jalanin Atomi? Cuman yang dapat pairing 800.000. Penghasilan saya 20, 40 juta, 100 juta setiap bulan. Tapi ingat, bagaimana cara Anda mendapatkan income tersebut? Kalau itu labor income, itu sia-sia, Bapak Ibu. Artinya, satu saat itu akan hilang. Waktu saya ketemu dengan Atomi, saya sudah bekerja 12 tahun ya di perusahaan. Dan itu pun gaji saya sudah 100 juta setiap bulan. Tapi saya mengerti mindset di Atomi adalah kalau saya tidak memprioritaskan Atomi ya di dalam kehidupan saya tidak pernah akan berhasil.
Maka dari itu, walaupun saya sudah berpenghasilan 100 juta sebulan dari kerjaan saya yang setiap hari saya harus kerja, ya, saya tidak prioritaskan itu yang pertama. Saya jadikan yang kedua. Atomilah yang pertama. Pada saat saya kerja di komputer, saya curi waktu sambil kerjain Atomi. Kerjaan saya kedua, setelah Atomi saya selesai, member-member saya di Indonesia yang sudah saya chatting selesai, baru saya kerjain kerjaan kantor saya. Saya jadikan kerjaan saya yang menghasilkan 100 juta prioritas kedua. Atomi prioritas ke satu. Maka dari itu, tahun pertama saya bisa jadi sales master, tahun kedua saya jadi diamond, tahun ketiga saya jadi Sharon Rose Master. Jadi Anda harus tanya ke diri Anda, Atomi itu prioritas keberapa? Ke satu atau kedua? Kalau Anda menjadikan Atomi yang kedua, ya, Anda nggak usah capek-capek ikut business meeting ini. Anda keluar saja. Kalau misalkan dari pekerjaan yang Anda sedang kerjakan sekarang, ya, bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun, atau 1 miliar dalam 10 tahun, Anda nggak perlu jalankan Atomi. Artinya bisnis Anda, kerjaan Anda sudah bagus. Tapi kalau jawaban Anda, Pak Mike, saya nggak mungkin bisa berpenghasilan 100 juta dalam 5 tahun. Saya nggak mungkin bisa penghasilan 1 miliar dalam 10 tahun. Nah, mindset Anda harus Anda rubah. Jadikan Atomi yang nomor 1, kerjaan Anda nomor 2. Karena kan nggak bisa, kan? Karena kan Anda nggak bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun, kan? Apalagi 1 miliar dalam 10 tahun. Kenapa Anda jadikan kerjaan Anda yang nomor 1? Kalau nggak bisa. Ya, jadi Anda harus prioritaskan Atomilah yang nomor 1. Kalau jawaban Anda, apa yang saya sedang kerjakan, tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun atau 1 miliar dalam 10 tahun. 구독, 좋아요 눌러주세요.